Halo sobat ini kita, balik lagi nih di podcast ini kita bersama aku Nadia yang akan menemani kamu selama beberapa menit ke depan. Pada episode kali ini kita akan bahas tema yaitu tentang ustadz muda dan mahasiswa mengarungi arus tren atau tetap pada nilai. Di sini aku gak sendirian loh teman-teman. Di sini aku bersama dengan narasumber yang luar biasa. Dia seorang ustadz muda dan sekaligus dia seorang mahasiswa aktif. Nah, kita sambut yuk narasumber kita. Halo Kak. Halo. Oke Kak, silahkan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Syafi'i dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 24. Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat meskipun detik-detik menyambut UAS. Oke, tetap semangat ya Kak. Walaupun kita lagi pusing-pusingnya mempersiapkan untuk UAS. Nah, terima kasih ya Kak sudah bisa hadir dan bincang santai di sini bareng podcast ini kita. Sebagai seorang ustadz muda nih Kak, bagaimana pandangan Kakak terkait tren anak muda saat ini? Apakah tren tersebut lebih banyak memberikan tantangan atau justru peluang dalam berdakwah nih Kak? Baik, pertanyaan yang bagus. Tren anak muda saat ini sebenarnya adalah pedang dua permata, di mana ini adalah tantangan karena banyak tren yang menjauhkan anak muda dari agama, tetapi di sisi lain ini bisa menjadi manfaat untuk berdakwah, sehingga berdakwah di media itu bisa efektif. Contohnya menggunakan TikTok ataupun platform yang lainnya seperti itu. Jadi berarti kita bisa ustadz muda itu bisa berdakwah melalui media sosial ya Kak ya? Ya, bisa. Dan juga tren tersebut juga bisa memberikan dampak gitu ya Kak ya kepada ustadz muda dalam memberikan dakwahnya itu lebih mudah gitu melalui media sosial. Sebagai mahasiswa, bagaimana Kakak melihat peran ustadz muda yang sering menggunakan platform digital seperti Instagram ataupun TikTok? Apakah itu efektif Kak dalam mendekatkan nilai-nilai agama kepada anak muda? Saya rasa sangat efektif karena platform seperti Instagram ataupun TikTok adalah tempat di mana anak muda sekarang itu banyak menghabiskan di media. Nah, sebagai ustadz muda itu kita bisa kreatif untuk memberikan sebuah berdakwah di sosial media, sehingga anak muda itu merasa dirinya itu terayomi. Jika hanya untuk menyampaikan di depan umum saja, anak muda sekarang itu berbeda. Anak muda sekarang itu sedikit, bukan tidak semuanya, cuma sedikit yang hari dalam kajian offline seperti itu. Jadi berdakwah di media sosial itu efektif. Ya, berarti benar banget ya, berarti efektif ya Kak ya? Ya, efektif. Berdakwah di media sosial itu efektif karena anak muda sekarang sudah mulai jarang ya ke kajian-kajian yang offline. Mereka lebih sering buka TikTok atau Instagram, jadi itu jadi para ustadz muda tuh berdakwahnya lewat platform media sosial ya Kak ya. Nah, di tengah derasnya arus tren global, bagaimana cara menjaga keseimbangan antara mengikuti tren yang positif dan tetap teguh pada nilai-nilai agama nih Kak? Gimana caranya? Kuncinya adalah kita itu bisa memfilter. Kalau kita bisa memfilter, otomatis kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau tren itu buruk, kita jangan ikuti. Tetapi jika itu trennya baik, kita ikuti. Supaya anak muda itu bisa mengenal bahwa agama itu tidak serem itu, enggak. Dalam agama itu, tren apapun itu yang asalnya itu adalah mubah. Akan tetapi jika tren itu masuk kepada kategori yang ada hal-hal yang aneh atau ada hal-hal yang menyimpang dari syariat, maka itu lain lagi hukumnya seperti itu. Jadi kita cukup memfilter dan kita itu bijak dalam menggunakannya seperti itu. Berarti kita pintar-pintar lebih memilih ya dipilih yang baik aja, yang buruk jangan dipilih, lebih disampai lagi mana yang lebih baik. Bagaimana cara Kakak menanggapi kritik dari sebagian kalangan yang mengatakan bahwa dakwah melalui tren media sosial bisa membuat pesan agama menjadi terlalu dangkal, Kak?
itu saya paham tentang kritik hal itu. Kritik hal itu memang tidak asing terdengar di telinga oleh para ustadz muda, karena ya di media itu kan sangat terbuka. Jadi kita tahu komentar ini jika baik kita ambil, kalau buruk kita perbaiki, seperti itu. Kita dalam mengonten itu ternyata ada penyampaian menegakkan, kita perbaiki. Jika itu tidak lengkap, maka akan anak muda itu bisa menerima. Jadi meskipun menyampaikan dakwah di media itu dengan mudah, tetapi dengan pesan yang singkat, harus tetap berbobot dan tetap menjunjung nilai, sehingga dakwahnya itu sangat kreatif. Tetapi bukan hanya kreatif saja, tetap juga bisa membangun sebuah akhlak yang baik, seperti itu. Oke, terakhir nih Kak, sebagai generasi muda, apa yang Kak harapkan dari ustadz muda dalam membantu mahasiswa tetap konsisten memegang nilai agama meskipun hidup di tengah era digital seperti saat ini? Saya berharap kepada ustadz muda harus tetap berdakwah di media sosial dengan cara kreatif mungkin, karena jika bukan ustadz muda, kita tidak bisa berdakwah di sosial media. Karena kalau ustadz itu hanya belajar tentang kitab saja, hanya belajar ngaji saja, itu tidak cukup. Kita itu bisa mengembangkan dirinya dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga anak muda itu ketika berdialog dengan ustadz muda itu tidak merasa terhakimi. Jadi itu bisa orang lain itu ketika berbicara dengan ustadz muda itu merasa diayomi dan tidak merasa dihakimi, seperti itu. Oke, terima kasih banyak ya Kak atas saran dan juga tipsnya. Dan semoga buat teman-teman di luar sana yang masih bingung nih atau masih harus nih karena tren-tren, bisa mendengarkan podcast kami dan mungkin bisa memperbaiki diri dan introspeksi ya. Selalu pilih semua tren, jangan dipakai semua, karena tren ini pakai aja deh soalnya atau kayak tren-tren goyangan-goyangan TikTok lah gitu ya. Oke, buat teman-teman yang punya atau saran kritik bisa langsung DM IG ini kita ya. Jangan lupa like dan subscribe YouTube ini kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.